Bab 331. Pertarungan kucing 4 bagian I. Dengan sisa armada kekaisaran yang hancur dalam pertempuran Adriatik, para privateer dan bajak laut bebas menyerang kapal-kapal kekaisaran. Honoria dan krunya yang terdiri dari para wanita murahan telah meraup untung besar dengan menyerang kapal-kapal kekaisaran dan kapal bajak laut. Saat ini, beberapa peti kayu besar tergeletak di dalam kamar tidur utama Kastil Kustein. Peti-peti kayu ini memamerkan kekayaan luar biasa yang dikumpulkan Honoria secara pribadi selama perjalanannya. Peti-peti ini berisi taler dan gulden Austria, dan sebagian besarnya tumpah ke tempat tidur tempat dua perempuan muda cantik berbaring telanjang, berpelukan, dikelilingi kekayaan. Kedua perempuan itu adalah Linde dan Honoria. Kedua gadis itu sudah lama terbiasa merasakan tubuh satu sama lain karena seringnya mereka bermesraan dengan berengar. Raja Austria beberapa kali bercanda tentang bagaimana ia akan membunuh mereka jika mereka berselingkuh dengan pria lain, tetapi saling menghibur tetaplah wajar. Setelah berbulan-bulan tanpa sentuhan pria mereka, keduanya akhirnya menyerah pada naluri dasar mereka dan menerima gagasan yang tertanam di otak mereka oleh selera humor berengar yang menyebalkan. Kedua wanita itu baru saja selesai bersenang-senang dan kini bersantai di tempat tidur bersama. Akhirnya, Honoria bangkit dan mulai berpakaian. Ia tidak bisa tinggal di Kustein selamanya, masih banyak barang rampasan lain yang bisa didapatkan, dan ia terlalu malu untuk menatap mata Linde saat itu. Namun, Linde tidak ragu menatap tubuh montok sang putri, dan saat ia melakukannya, Linde langsung menyadari bahwa Honoria kesulitan mengenakan pakaian dalamnya, terutama bra. Akhirnya, Honoria merobek tali branya saat ia mencoba memakainya. Ia langsung mengumpat saat melakukannya. Ketika Linde melihat ini, dia menutup mulutnya dengan tangan dan terkikik sambil menggoda putri muda itu. Honoria, apakah kamu bertambah besar akhir-akhir ini? Kupikir aku menyadari perbedaan ukuran sebelumnya, tapi melihatmu sekarang, kurasa kecurigaanku terbukti. Honoria melirik ke arah Linde, yang masih terbaring telanjang di tempat tidur, di mana pipinya segera memerah karena malu saat Linde menatap matanya dengan tatapan penuh cinta. Daripada mengakui bahwa dia perlu membeli pakaian dalam baru, dia malah menyerang saingannya. Oh, kayaknya kamu yang ngomong deh, Linde. Ambing sapi kamu sekarang udah berapa besar, ya? Mana mungkin masih deh. Linde menyilangkan lengannya di bawah payudaranya dan memamerkannya kepada Honoria seolah-olah itu adalah permata mahkotanya. Dengan senyum sensual di wajahnya, ia menanggapi sang putri muda. Akan ku beritahu kau sekarang, mereka Kenapa wajahmu memerah begitu? Apa kau ingin mencicipi susu ibu? Wajah Honoria berubah dari malu menjadi jijik ketika mendengar Linde mengatakan ini, sebagian karena ia tahu bahwa beberapa menit sebelumnya, ia telah mengisap susu dari dada Linde seolah-olah ia adalah bayinya. Rupanya, berengar bukan satu-satunya yang menikmati rasa susu Linde. Merenungkan hal ini, Honoria mengalihkan pandangan dan mengalihkan pertanyaan itu. Aku butuh pakaian dalam baru. Kamu mau belanja bareng aku? Linde segera bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Honoria dengan senyum licik di wajahnya. Mata-mata muda itu baru saja memikirkan ide cemerlang. Karena itu, ia menganggukkan kepala sambil meraih Honoria dan menariknya ke dalam pelukannya sebelum berbisik di telinganya. Kurasa istri kecilku juga sudah tumbuh besar. Bukankah seru kalau kita bisa menunjukkan pada istri utama apa yang dia lawan? Bukan rahasia lagi bahwa hubungan Adela dan Linde penuh gejolak, paling tidak. Linde lebih menyukai kebersamaan dengan Honoria, dan karena itu, ia ingin menjalin aliansi dengannya untuk melawan pesaing terbesar mereka yaitu Adela kecil. Honoria langsung mengerti maksud Linde, dia menanggapi dengan seringai jahat yang sama terukir di bibirnya yang bersih. Saya pikir itu ide yang bagus. Maka, kedua wanita itu mulai berciuman seperti yang telah berulang kali disarankan berengar saat ia berbagi ranjang dengan kedua gadis itu. Setelah berpisah, Linde mulai berpakaian bersama Honoria. Setelah mereka berpakaian lengkap dengan gaun-gaun mewah yang telah dibelikan berengar untuk mereka, kedua wanita itu mengambil kantong berisi koin-koin yang berserakan dan menuruni tangga untuk mencari Adela. Seperti biasa, calon ratu cilik itu memainkan harpa bak malaikat kecil yang sempurna. Melihat penampilannya yang polos saja sudah membuat Linde dan Honoria geram. Namun, mereka menutupi ketidaksenangan mereka dengan berpura-pura ramah saat mendekati Adela. Begitu gadis itu melihat kedua rivalnya mendekat dengan senyum ramah di wajah mereka, ia tahu mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Karena itu, ia berhenti memainkan harpa dan langsung merengut pada kedua perempuan itu sambil bertanya alasan mereka mengganggunya. Apa yang kalian berdua inginkan? Adela baru saja menginjak usia 16 tahun, dan ia menghitung hari-hari hingga berengar kembali dari perang agar mereka bisa menikah. Meskipun ia menoleransi aktivitas seksual berengar dengan dua perempuan jalan di hadapannya, ia tidak begitu akrab dengan Linde maupun Honoria. Ia punya masa lalu dengan Linde, dan karena itu, ia lebih ramah padanya daripada kepada putri Bizantium yang muncul dalam kehidupan berengar dan mencuri hatinya entah dari mana. Persekutuan jahat antara kepala mata-mata dan ratu bajak laut itulah yang ditakuti Adela.
Meskipun ia tidak tahu apa yang dilakukan Linde dan Honoria selama Berengar pergi, ia tahu setidaknya mereka cukup dekat untuk melayani Raja Muda itu bersama-sama. Sesuatu yang sangat tidak disetujui adalah melihat tunangan muda itu melotot ke arah mereka berdua, Linde dan Honoria menyeringai sadis saat mereka menyampaikan permintaan mereka kepada Adela. Linde adalah orang pertama yang berbicara karena ia merasa hubungannya dengan gadis itu lebih baik. Bukan masalah besar, Adela, sepertinya kita sudah kebesaran memakai pakaian dalam dan berniat pergi berbelanja, kami ingin tahu apakah kamu mau ikut. Lagi pula, sebagai wanita Berengar, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalin ikatan. Kata-kata ini membuat Adela menggertakkan giginya. Ia baru saja mencapai ukuran Cup C dan merasa kini ia bisa bersaing dengan Honoria dan Linde. Namun, tampaknya kedua wanita itu juga masih bertumbuh. Ia langsung memaki Linde tentang payudaranya yang besar untuk menutupi rasa tidak amannya. Kamu ini sapi perah apa? Kok masih bisa tumbuh sih? Honoria mulai terkikik, ia baru saja menanyakan pertanyaan serupa beberapa menit sebelumnya. Di sisi lain, Linde berpura-pura tersinggung dengan komentar Adela, seolah-olah ia aktris yang sempurna. Linde mulai menangis terseduh-seduh saat ia memanipulasi Adela agar ikut bersama mereka. Tak ada gunanya berkata kasar seperti itu, Adela kecil. Aku hanya ingin menghabiskan waktu berkualitas bersamamu, dan kau malah mengolok-olok penampilanku. Kau tahu bagaimana rasanya? Adela mendesah berat saat mendengar ini, dia tahu pasti bahwa Linde berpura-pura terluka. Lagi pula, wanita itu memiliki kulit sekuat baja, namun, dia masih mendapati dirinya terpengaruh oleh sandiwara Linde. Baiklah, menurutku, aku akan ikut dengan kalian berdua. Tapi, lebih baik kalian jangan mempermainkanku. Sebagai tanggapan, Linde dengan cepat meraih gadis itu dan menjepitnya ke dadanya sambil dia membelai kepalanya. Kau serius? Hore! Setelah itu, ia melepaskan Adela dan menggenggam tangannya sebelum membawanya keluar dari kastil dan menuju kota di bawahnya. Ketiga wanita muda nan cantik itu menuju ke sebuah toko pakaian lokal yang khusus melayani wanita kelas atas Austria. Toko itu dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh wanita. Di sana mereka bisa mendapatkan ukuran tubuh yang tepat tanpa takut Berengar melakukan tindakan drastis seperti mengeksekusi penjahit itu karena menyentuh mereka. Saat Linde dan Honoria mengantar ratu kecil ke kota, Adela tak kuasa menahan penyesalan atas keputusannya. Ia tahu, entah bagaimana, kedua perempuan jalan itu akan mengganggunya, ia hanya tidak tahu apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Sementara itu, Linde dan Honoria saling menyeringai, mereka tak sabar melihat ekspresi Adela ketika mereka berdua keluar dari ruang ganti hanya mengenakan lingerie pengantin. Mereka berharap hal itu akan menunjukkan kepada ratu kecil apa yang akan dihadapinya dalam pernikahan poligami mereka dengan Berengar di masa depan. Apakah rencana mereka akan berhasil atau malah menjadi bumerang, masih harus dilihat. Jadi, sementara Berengar berperang melawan musuh-musuhnya demi kemerdekaan, calon-calon istrinya juga sedang berperang. Bab 332. Pertarungan kucing 4 bagian 2. Linde dan Honoria menggenggam tangan Adela sambil menyeretnya melewati pintu masuk toko yang terletak di kawasan terkaya di distrik perdagangan Kufstein. Semakin dekat seseorang dengan lingkungan kelas atas di dekat distrik perdagangan tersebut, semakin mewah toko-tokonya dan semakin tinggi pula harganya. Di puncak distrik perdagangan, hanya sepelemparan batu dari lingkungan terkaya di kota itu, terdapat sebuah toko pakaian yang relatif besar. Toko ini khusus melayani perempuan kelas atas Austria, umumnya para bangsawan. Toko ini dikelola oleh adik perempuan Adipati Austria sebelumnya, dan karena itu, toko tersebut diberi nama Butik Habsburg. Sebagai salah satu anggota terakhir dari garis keturunan utama Habsburg yang masih hidup, adik perempuan Adipati Wilmar, Lis, pindah ke Kufstein setelah jatuhnya Wina selama pendudukan Bavaria. Ia adalah seorang wanita parubaya yang cukup cantik meskipun usianya sudah lanjut. Lis adalah seorang janda tanpa anak dan hanya berhasil selamat dari serangan von Wittelsbach karena dia tinggal di kediaman asli keluarganya di Habsburg, Swiss, pada saat invasi Duke Wilmar ke Austria. Ketika mendengar kabar kematian keluarganya, ia hampir mati karena duka. Namun, kabar tentang Konrad yang selamat sampai kepadanya. Karena itu, ia pergi ke Kufstein untuk merawat keponakannya yang masih kecil. Sayangnya, saat ia tiba, Berengar telah membunuh bocah nakal itu dengan mendorongnya keluar jendela. Namun, Lis tidak tahu persis asal-muasal kematian Konrad. Ia justru mempercayai cerita bahwa Konrad bunuh diri. Ia memilih untuk percaya bahwa Adipati baru dan Raja Austria saat ini bukanlah sosok yang digambarkan musuh-musuhnya. Saat berada di Kufstein, Lis jatuh cinta pada desain busana rancangan Berengar dan menggunakan sisa kekayaan keluarganya untuk membeli sebuah toko. Ia hanya menjual produk-produk yang dibuat oleh pabrik-pabrik garmen Berengar. Sejak membuka tokonya, ia telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan dan melihat banyak wanita muda cantik membeli produknya. Namun, tak satu pun secantik ketiga wanita yang memasuki tokonya hari itu. Meskipun Linde dan Honoria pernah mengunjungi toko ini sebelumnya, Adela,
yang tinggal di Graz hingga baru-baru ini, belum pernah memasuki toko tersebut. Oleh karena itu, Liz, yang sedang menyeruput kopi dan memandangi para tamu yang kembali, cukup terkejut melihat malaikat hidup seperti Adela memasuki tokonya. Di antara dua wanita lain di sebelahnya, Liz tahu bahwa gadis pirang muda dengan rambut kuncir dua itu suatu hari nanti akan menjadi yang tercantik di antara mereka semua. Karena sangat mengenal Linde dan Honoria, gadis cantik dewasa itu dengan ramah mendekati para kekasih berengar dengan maksud untuk menanyakan siapa malaikat kecil ini. Linde, Honoria, sudah lama tak jumpa. Senang sekali kalian kembali ke toko sederhanaku. Katakan padaku, siapa wanita muda nan cantik yang ada di sampingmu ini? Begitu Linde dan Honoria mendengar para perempuan tua itu menyebut Adela dengan sebutan itu, perut mereka langsung mual, bukan itu yang mereka maksud ketika membawa gadis itu ke sini. Meskipun begitu, Linde tetap berpura-pura ramah saat memperkenalkan Adela kepada penjaga toko. Ini Lady Adela von Graz, dia tunangan Raja Berengar, mereka akan segera menikah, karena itu, kami datang untuk membantunya memilih beberapa pakaian dalam pengantin. Saat Linde mengatakan hal ini, Adela menatapnya dengan ekspresi terkejut, dia tidak diberitahu tentang hal seperti itu, dia pikir mereka di sana hanya untuk membeli pakaian dalam biasa, karena itu, pipinya yang seputih gading mulai memerah karena malu. Liz adalah rubah tua yang bijaksana dan licik, dan ia langsung tahu bahwa Adela dikelilingi oleh dua serigala yang ingin melahapnya. Linde dan Honoria mungkin berpikir mereka adalah aktor yang baik, tetapi dibandingkan dengan Liz, yang tumbuh besar di istana kerajaan Habsburg, mereka hanyalah pemula dalam hal-hal semacam itu. Melihat calon ratu negerinya bersaing ketat dengan dua gadis cantik jelita, Liz memutuskan untuk membantu malaikat kecil itu. Karena itu, ia meraih Adela dan menyeretnya menjauh dari kedua gadis lainnya sambil tersenyum menenangkan. Ayo, nak, kita cari sesuatu yang bisa memancarkan kecantikan batinmu. Setelah aku selesai denganmu, suamimu akan dengan senang hati memanggilmu pengantinnya. Adela tidak dapat menahan diri dan langsung dibawa ke ruang ganti. Saat dia dan Liz menghilang dari pandangan, Linde merengut, dan Honoria menggigit bibirnya. Putri Bizantium itu adalah orang pertama yang memprotes hasil rencana tersebut. Aku tidak menyangka nenek sihir itu akan menipu kita seperti ini. Linde, di sisi lain, hanya mendengus sebagai tanggapan. Tidak peduli seberapa banyak bantuan yang dia dapatkan dari Liz, gadis kecil itu tetap tidak bisa bersaing dengan kita dalam hal fisik. Sementara Linde dan Honoria menunggu giliran, Adela ditelanjangi dan ditutupi pakaiannya karena malu. Sedangkan Liz, ia mengamati dengan saksama kulit mulus gadis itu dan putingnya yang merah muda dan kencang. Meskipun ia benar-benar normal, ia pun merasakan hasrat untuk melahap pengantin muda itu. Namun, dia seorang profesional, jadi dia segera mengeluarkan pita pengukur sebelum menuliskan rincian Adela. 32C21-32, sayangku, kamu sungguh malaikat. Tunanganmu sungguh pria yang beruntung, kamu sempurna dalam segala hal. Adela langsung cemberut menanggapi hasilnya. Ia adalah anggota keluarga terkecil dan yang terkecil di antara istri-istri Berengar, ia tak peduli apapun yang dikatakan wanita tua itu, tak ada yang bisa membuatnya merasa lebih buruk tentang bentuk tubuhnya. Wanita cantik yang dewasa itu menyadari citra diri Adela yang runtuh dan segera memutuskan untuk memperbaikinya. Karena itu, wanita itu mengambil tindakan sendiri dan memukul pantat Adela yang empuk, menyadarkan gadis itu dari lamunan. Adela menatap mata Liz dengan amarah yang terpancar, namun, apa yang dikatakan wanita itu selanjutnya mengguncangnya hingga ke lubuk hatinya. Kau pikir hanya karena perempuan-perempuan di luar sana lebih besar darimu, berarti kau lebih rendah dari mereka. Percayalah, sayang, lebih besar belum tentu lebih baik. Saat suamimu melihatmu di malam pernikahannya, aku jamin satu-satunya yang akan dipikirkannya hanyalah dirimu. Kedua perempuan jalang itu adalah simpanannya, dan tidak lebih, kaulah ratunya, dan kau harus menunjukkan tempat mereka. Adela terkejut mendengar wanita itu berbicara kepadanya seperti itu, begitu terkejutnya dia sampai menggertakkan giginya sebelum mengungkapkan pikirannya. Mereka bukan sekadar simpanannya. Berengar akan melakukan poligami, dia akan menjadikan mereka istri kedua dan ketiganya. Liz cukup terkejut mendengarnya. Namun, ia tahu Berengar bukan pria biasa, dan karena itu, ia terkekepelan sebelum menjawab kekhawatiran Adela. Apakah dia sudah memberitahumu bahwa kau akan menjadi istri pertamanya? Ratunya. Adela mendongak ke arah wanita itu dan menganggukkan kepalanya perlahan. Menanggapi ini, Liz meraih bahunya dan mengacungkan jempol. Baguslah, itu artinya kau orang nomor satu baginya, dan para jalang itu tahu itu. Itulah kenapa mereka menyeretmu ke sini, agar kau merasa buruk tentang dirimu sendiri. Bagaimana kalau kita tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya berkuasa? Adela memiringkan kepalanya dengan bingung sebelum meminta klarifikasi. Apa yang ada dalam pikiranmu? Si cantik yang sudah dewasa membisikkan rencananya di telinga Adela, menyebabkan si calon ratu kecil itu tersipu malu, namun kendati demikian, ia tetap menganggukkan kepalanya dengan tekad yang kuat. Baiklah, ayo kita lakukan.
Setelah mengatakan itu, Liz meninggalkan ruang ganti dan menyerahkan selembar kertas kepada salah satu bawahannya. Setelah itu, ia menghampiri Linde dan Honoria sebelum bertanya kepada kedua gadis itu. Siapa selanjutnya? Linde melangkah maju sebelum Honoria sempat memanfaatkan kesempatan itu dan diseret ke ruang ganti berikutnya. Honoria mulai cemberut. Namun, ia langsung marah ketika Linde menoleh ke belakang dan menjulurkan lidahnya ke arah putri muda itu. Linde segera dimasukkan ke ruang ganti dan dibuka pakaiannya. Liz terkejut melihat seberapa besar pertumbuhan Linde sejak kunjungan terakhirnya dan tidak dapat menahan pikirannya. Ya Tuhan, wanita, apa sih yang kamu makan sampai bisa tumbuh besar di usiamu ini? Linde memasang ekspresi puas di wajahnya saat dia menanyakan apa yang ada dalam benaknya kepada penjaga toko yang sudah dewasa. Berapa ukuran saya? Meskipun Linde sudah menduga bahwa payudaranya mungkin seukuran cup E, ia ingin tahu persis seberapa indah bentuk tubuhnya. Liz tidak menahan informasi dan segera menjawab permintaan Linde, bahkan jika ia berbohong kepada gadis muda itu, hanya masalah waktu sebelum ia mengetahuinya. Jaringan informasi Direktur Intelijen Austria itu bukan lelucon. 34E22-34. Senyum puas muncul di wajah Linde saat dia dengan cepat memerintahkan kecantikan dewasa itu untuk mengambilkannya sesuatu untuk dikenakan. Ambilkan aku pakaian dalam pengantin, tidak lama lagi aku akan melangsungkan pernikahanku sendiri, loh. Meskipun Liz ingin mengatakan sesuatu kepada Linde, ia memilih untuk tidak melakukannya dan malah keluar dari ruang ganti sebelum menyerahkan selembar kertas kepada bawahannya yang lain. Setelah itu, ia meraih Honoria dan menyeretnya ke ruang ganti lain sebelum melakukan rutinitas yang sama. 33D22-33, kau sama saja seperti Linde setahun yang lalu. Kalian bertiga, sungguh. Suamimu entah diberkati Tuhan untuk mendapatkan kalian bertiga, atau iblis yang mengutuknya. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Honoria jauh lebih ramah daripada Linde dan mengajukan permintaan sopan kepada pemilik toko tua itu. Bisakah kamu ambilkan aku pakaian dalam pengantin? Mendengar ini, Liz menghela napas dan mengangguk. Setelah itu, ia meninggalkan ruang ganti dan menyerahkan selembar kertas kepada bawahannya yang lain. Tak lama kemudian, ketiga ajudannya tiba dengan 3 set pakaian dalam pengantin dari toko, 2 diantaranya berdesain sama, tetapi satu lagi sedikit berbeda. Ketiga set tersebut terdiri dari bra Brenda, celana dalam Brenda, garter belt Brenda, dan stocking Brenda. Namun, set yang disediakan untuk Adela jauh lebih menarik daripada 2 set lainnya. Jika para bidadari mengenakan lingerie, mereka akan mengenakan apa yang telah disiapkan wanita itu untuk calon ratu. Karena itu, wanita itu menyerahkan ketiga set tersebut kepada ketiga gadis itu melalui ruang ganti mereka, dan akhirnya, mereka semua keluar bersamaan. Linde dan Honoria merasa cukup percaya diri, dan karena itu, mereka berjalan dengan penuh gaya. Sementara itu, Adela menutupi tubuhnya saat berjalan keluar dengan pipi memerah. Melihat kedua gadis lainnya mengenakan pakaian indah mereka membuat Adela ingin mati saat itu juga. Ia kehilangan kepercayaan diri setelah melihat payudara besar Linde menyembul keluar dari bra push-up Brenda putih bersihnya, dengan bokong montoknya yang sempurna terekspos melalui G-stringnya yang menggoda, yang ditutupi oleh garter belt Brenda. Honoria mengenakan pakaian serupa. Meskipun ukurannya sedikit lebih kecil, kulit porselen dan rambut putihnya menyatu sempurna dengan pakaiannya, menciptakan pemandangan yang luar biasa menakjubkan. Hampir siap mengakui kekalahan di hadapan 2 sucubi yang berdiri di hadapannya, Adela memasang ekspresi sedih dengan air mata kecil menggenang di matanya. Namun, sesaat kemudian, ia menoleh dan melihat Liz dengan tatapan menyemangati. Saat melihat ini, ia teringat apa yang dikatakan wanita itu. Dia adalah ratu dan istri utama, dan karena itu, dia harus menegakkan kepalanya. Dengan demikian, postur tubuhnya yang lemah lembut dengan cepat berubah menjadi postur yang penuh wibawa dan agung, dan ketika dia memamerkan asetnya, kedua gadis lainnya terkejut melihat betapa cantiknya Adela. Perbedaan utama antara lingerie yang dikenakan Adela dan yang dikenakan kedua gadis lainnya adalah lingerie Adela transparan, memperlihatkan kulit putih gadingnya yang sempurna, puting merah muda pastelnya yang mulus, dan belahan dada merah muda pastelnya yang bersih. Saat Linde melihat ini, ia tahu ia kalah, meskipun ia dan Honoria memiliki warna kulit yang mirip dengan Adela, gadis itu tampak bak malaikat hidup jika dipadukan dengan rambut pirang keemasan dan mata safirnya. Karena itu, Linde dan Honoria berjuang keras menahan amarah mereka yang memuncak. Mereka tak pernah menyangka rencana mereka untuk menghancurkan citra diri Adela akan menjadi bumerang yang begitu dahsyat. Dengan wanita cantik seperti Adela sebagai istri utama, Berengar pasti akan kehilangan minat pada mereka, setidaknya sampai batas tertentu. Kedua wanita itu tak akan lagi memiliki monopoli atas pria yang mereka cintai, dan mereka tahu Adela terlalu sok suci untuk membagi kekayaannya. Mengingat beberapa tahun setelah Adela dewasa, kemungkinan besar ia akan menjadi yang tercantik di antara mereka semua, dan itu menyakitkan. Melihat ekspresi wajah Linde dan Honoria,
Seolah-olah mereka baru saja menyaksikan hewan peliharaan mereka dibunuh di depan mata mereka. Adela merasa bangga, ia akhirnya berhasil mengalahkan kedua pelacur itu dalam permainan mereka sendiri. Dengan pemikiran ini, kedua gadis itu segera berganti pakaian lama mereka dan tanpa sepatah kata pun saling berbincang saat mereka berebut membeli pakaian dalam baru yang cukup untuk bertahan lama. Pesta belanja mereka dengan cepat berubah menjadi pertempuran untuk mendapatkan pakaian terseksi demi memuaskan pria dan seleranya. Sementara perang kemerdekaan Austria akan segera mencapai klimaksnya, perang untuk merebut hati Berengar masih jauh dari selesai. Bab 333. Apakah Anda tertarik sekarang? Linde sedang duduk di kedai teh favoritnya, yang mulai menjual kopi dengan cita rasa yang luar biasa. Di hadapannya duduk seorang pria dari timur yang cukup dikenalnya. Ekspresi muram terpancar di wajah pria itu saat ia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Setelah menyadari bahwa tempat yang dipilih Linde untuk membahas hal-hal krusial sudah aman, ia menghela napas lega. Setelah itu, Andronikos menyesap kopinya sebelum mengungkapkan pikiran-pikiran yang telah mengganggunya selama beberapa minggu terakhir. Aretas sudah mati. Linde, yang hendak menyesap kopinya, langsung terdiam mendengar hal itu. Ia tahu betul nasib tragis strategos Ionia yang dulu perkasa. Lagi pula, jaringan intelijennya telah merambah Mediterania hingga ke jantung Konstantinopel. Ia memasang ekspresi penuh belas kasih di wajahnya yang memesona saat mulai berbicara kepada pria di seberangnya. Saya turut berduka cita atas kehilanganmu, tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi dalam peperangan, karena itulah saya berdoa setiap hari untuk keselamatan suami saya. Andronikos menyadari bahwa Linde dan Berengar tidak menikah, dan karena itu, dia memutar matanya mendengar kata-kata Linde sebelum mencondongkan tubuh dan menjelaskan kecurigaannya. Dia tidak mati di medan perang seperti yang dilaporkan agen Anda, dia dibunuh dengan darah dingin oleh pasukannya. Linde sudah menyesap minumannya ketika Andronikos mengatakan ini. Saat mendengar pengakuan yang begitu mengejutkan, ia mulai tersedak cairan coklat kental itu. Butuh beberapa saat bagi wanita cantik jelita itu untuk kembali tenang. Sambil melakukannya, ia berbisik kepada pria di seberangnya dengan nada pelan. Apakah Anda punya buktinya? Andronikos mendesah dan menggelengkan kepalanya sebelum memperlihatkan kartunya. Tidak, hanya kabar dari seorang prajurit setia yang mengaku menyaksikan peristiwa itu. Namun, sebelum aku sempat menangkapnya dan mengetahui kebenarannya, dia menghilang. Siapapun yang membunuh Aretas adalah seseorang yang memiliki kekuasaan besar di kekaisaran dan tidak ingin kebenaran kematiannya terungkap. Linde mendesah berat mendengar ini. Jika apa yang dikatakan Andronikos benar, akan ada beberapa kesulitan dalam hubungan mereka dengan Timur di masa mendatang. Karena itu, ia menggigit kue Pfeffernusse yang ada di serbetnya sebelum meminum kopi. Setelah itu, ia mulai bertanya tentang alasan kunjungan Andronikos. Biar ku tebak, kau ingin agenku menyelidiki kematian Aretas. Andronikos menganggukkan kepalanya dalam diam. Seperti biasa, wanita muda yang cantik ini berada 2 langkah di depannya. Ketika Linde melihat jawabannya, dia memasang ekspresi tabah saat dia mulai bernegosiasi dengan pria itu. Apa keuntungan mahkota Austria dari tindakan seperti itu? Jika apa yang Anda katakan benar, maka seseorang yang berkuasa, seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran, bertanggung jawab atas kematian Aretas. Sebagai orang luar, jika penyelidikan kami ketahuan, kami bisa dengan mudah dijebak atas kematiannya. Setidaknya, siapapun di balik tindakan mengerikan ini akan memastikan hubungan antara Austria dan Bizantium melemah karenanya. Apa kau sudah punya tersangka? Andronikos kesulitan menjawab pertanyaan ini. Akhirnya, ia hanya menjawab satu kata, identitas pria itu, yang ia yakini sebagai pelaku. Mendengar hal ini, Linde cukup terkejut lagi pula. Sejauh informasi yang diterimanya, semua anak kaisar sangat dekat dengan Aretas, terutama Decentius. Jika pangeran kedua bertanggung jawab atas kematian Strategos, itu berarti sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Dengan mengingat hal ini, Linde tentu saja mulai menyelidiki klaim Andronikos. Mengapa Decentius mengkhianati Aretas? Setahu saya, pria itu praktis adalah ayah dari pangeran kedua. Ketika Andronikos mendengar ini, ia segera mulai mendukung klaimnya dengan alasannya. Decentius ditugaskan untuk menemukan putri yang hilang. Setelah ia gagal melakukannya, ia kehilangan dukungan dari ayahnya, dan juga dari orang-orang yang mendukungnya dalam upayanya untuk merebut tahta. Jika ia tak bisa menemukan pelarian sederhana, lalu bagaimana ia bisa menjalankan kekaisaran dengan baik? Atau begitulah bayangan orang-orang yang mendukungnya. Ia membutuhkan pencapaian besar untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan Honoria, dan karena itu, ia mengambil keuntungan dari kampanye Afrika Utara. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membunuh Aretas, merebut Kairo untuk dirinya sendiri, dan menulis ulang narasinya. Mendengar ini, Linde menatap Andronikos dengan tak percaya. Rencana seperti itu sungguh bodoh. Lagi pula, pasti ada saksi mata pengkhianatan Decentius. Namun, ketika ia memperhitungkan semua kebodohan yang dilakukan Lambert dalam upayanya menggulingkan Berengar, ia mulai menyadari bahwa mungkin putra-putra keduanya memang idiot.
Ia merenungkan kata-kata itu sejenak sebelum mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Anggap saja semua ini benar, dan Decentius sama brengseknya dengan Lambert, kau masih belum menjawab pertanyaan terpenting dari semuanya. Andronikos menatap Linde dengan bingung sementara perempuan itu dengan tenang menyesap kopinya. Melihat hal ini, Linde mendesah sebelum mengulangi pertanyaannya sebelumnya. Apa keuntungan Austria dari penyelidikan kematian Aretas? Ketika Andronikos mendengar pertanyaan ini diulang, ia merasa sangat terluka. Ia selalu menganggap Linde dan Berengar sebagai sahabat Aretas dan keluarganya. Ia tak pernah menyangka wanita di hadapannya akan bersikap sedingin itu menanggapi kabar yang dibawanya. Karena itu, ia mendesah berat sebelum sekali lagi memeriksa sekelilingnya untuk melihat apakah ada yang mendengarkan mereka. Setelah memastikan tak seorang pun dapat mendengar mereka, ia mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Linde. Aku tahu kau menyembunyikan sang putri. Aku juga tahu Berengar sangat menyukainya. Katakan padaku, apakah dia sudah hamil? Mendengar ini, Linde sangat terkejut. Lagi pula, ia dan badan intelijennya telah berusaha keras untuk menutupi informasi apapun terkait identitas Honoria. Namun, Linde adalah seorang profesional, dan karena itu, ia tetap bersikap tenang saat menanggapi, meskipun jantungnya berdebar kencang. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Menanggapi hal ini, Andronikos bersandar di kursinya dengan senyum lebar di wajahnya. Meskipun Linde meyakinkan, sampai-sampai ia hampir mempercayainya sendiri, ia yakin bahwa Putri Bizantium itu adalah salah satu kekasih Berengar. Dengan demikian, ia menunjukkan pengetahuannya secara menyeluruh. Rambut putih, kulit pucat, mata hijau min, penampilannya menawan. Sekarang dia dipanggil Valeria Zonara. Atau Valeria Melodia. Lagi pula, mempertahankan penampilan Ratu Bajak Laut dan bangsawan Bizantium bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan satu identitas. Ketika Linde mendengar ini, dia tahu bahwa Andronikos tidak sekadar menggertak, karena itu, dia bertanya tentang sumber pengetahuannya. Bagaimana kamu tahu? Andronikos terkekeh saat mendengar ini sebelum menjawab pertanyaan Linde. Kau bukan satu-satunya yang punya jaringan mata-mata luas, sayang. Kuakui kau berhasil menutupi jejakmu dengan baik, awalnya aku hampir tak percaya. Kalau saja Aretas tidak menulis surat untukku tentang penyesalannya terhadap Putri, menceritakan percakapannya dengan Putri terakhir kali bertemu dengannya, aku tak akan pernah menduga kau dan Berengar terlibat. Ketika Linde mendengar ini, dia mendesah berat sebelum mengakui kekalahan, karena itu, dia bertanya tentang niat Andronikos. Jadi Anda bermaksud memeras kami agar mendukung tujuan Anda. Ketika Andronikos mendengar ini, dia benar-benar tersinggung, karena itu, dia meletakkan kopinya dan duduk tegak saat mengungkapkan tawarannya kepada Linde. Sejujurnya, pikiran itu tak pernah terlintas di benakku, aku bukan musuhmu, Linde, kau seharusnya sudah tahu itu sekarang. Yang kutawarkan kepadamu adalah sesuatu yang saling menguntungkan bagi kedua kerajaan kita. Ada orang-orang di Kekaisaran, orang-orang berkuasa, yang tidak menyukai Decentius maupun kakaknya, Alexius. Jangan mulai bicara soal putra bungsu kaisar. Sederhananya, dia pemabuk yang penuh nafsu dan lebih tertarik pada hedonisme daripada memerintah kekaisaran. Dia akan mengubah istana menjadi rumah bordil pribadinya dan membawa era kemunduran bagi Bizantium. Dengan pemikiran ini, para pendukung saya mencari alternatif untuk krisis suksesi yang sedang kita hadapi. Ketika Linde mendengar ini, dia mencemooh pernyataan Andronikos. Lalu kenapa? Mereka ingin menempatkan Honoria di atas tahta. Menanggapi hal ini, Andronikos menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Tidak terlalu dekat, tapi putra Raja Austria dan satu-satunya putri Bizantium. Konsep yang menarik bagi majikan baruku. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi yang kau sebut-sebut sebagai suamimu ini telah menarik perhatian seluruh dunia. Menganeksasi Konfederasi Swiss. Bersekutu dengan Granada. Menciptakan serangkaian perang proksi agar gereja kewalahan. Itu langkah yang berani. Kita telah mengamati perang-perang di barat selama beberapa waktu, dominasi yang ditunjukkan Austria di bawah pemerintahan Berengar sungguh tak masuk akal. Jika dibiarkan, saya tidak akan terkejut jika sebuah kekaisaran baru terbentuk di barat, yang menyaingi kekaisaran Roma. Apapun yang dilakukan suamimu di Eropa bukanlah urusan kekaisaran kami, dan para pendukungku ingin menjalin aliansi yang langgeng dengan priamu. Lagi pula, kami yakin kedua kerajaan kita lebih baik sebagai mitra daripada sebagai musuh. Tentu saja, faksi yang mendukung kedua kandidat lainnya memandang Austria sebagai ancaman, terutama karena sekarang Austria memiliki angkatan laut yang kuat, mereka akan melakukan apapun untuk mencegah pertumbuhan pesatmu. Dengan bantuan orang-orang di belakangku, kita bisa meyakinkan Kaisar untuk menjadikan Honoria salah satu istri Berengar, lagi pula, niatnya untuk melegalkan poligami sudah sangat jelas. Ketika Honoria melahirkan seorang putra, ia akan memerintah timur suatu hari nanti, sementara pewaris Berengar akan memerintah barat. Dengan membantu kami menyelidiki kematian Aretas, Anda juga membantu suami Anda menciptakan sekutu yang kuat. Mengenai keuntungan pribadi Anda dari ini, bukankah sudah jelas?
Anda berada di pihak yang lebih unggul dalam perebutan kasih sayang suami Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik sekarang? Linde merenungkannya beberapa saat dalam diam sambil menyesap sisa kopinya dengan anggun. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia membuat keputusan, dengan senyum manis tersungging di wajahnya saat ia menyatakan niatnya. Baiklah, aku akan ikut. Bab 334. Kesengsaraan Paus. Jauh di dalam Aula Vatikan, Paus Julius sedang duduk di singgasana kepausannya. Sambil duduk, ia memegangi kepalanya. Ia begitu marah hingga merasa seperti akan mengalami aneurisma. Perang antara Kekaisaran Romawi Suci dan Kerajaan Austria yang baru berdiri telah berubah menjadi bencana besar. Untuk menenangkan sarafnya, Julius menarik dan mengembuskan napas beberapa kali. Sambil melakukannya, ia melontarkan komentar sinis tentang kondisinya saat itu. Jadi beginilah perasaan Valentinian sesaat sebelum dia meninggal. Ini merujuk pada Kaisar Romawi kuno yang begitu jengkel hingga terserang stroke dan benar-benar meninggal karena amarah. Sekeras apapun Paus berusaha menenangkannya, ia tak henti-hentinya memikirkan kemunduran yang sedang dihadapi gereja akibat naiknya Berengar ke tampuk kekuasaan. Pasukan Italia dengan cepat didorong kembali ke Firenze, yang merupakan pusat kekuasaan kekaisaran, dan Konfederasi Swiss telah menyerah, dan kemudian dianeksasi oleh Austria. Akibatnya, antara 10 hingga 20 ribu orang Austria akan menuju ke medan perang Italia untuk menghancurkan tentara Italia sepenuhnya. Pilar kekuatan militer kepausan adalah kekuatan yang dimiliki Kekaisaran Romawi Suci. Baru sekarang Paus menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya ketika Perang Husaid meletus. Seharusnya ia segera mengirim pasukan Katolik ke Austria saat ia mampu melakukannya dan mengusir avatar setan, yaitu Raja Berengar von Kufstein. Raja. Apa yang memberinya hak untuk menyebut dirinya sendiri sehingga Paus tidak memahkotanya, dan karenanya, Julius tidak mengakui keabsahan gelar baru Berengar. Terlepas dari dugaan ketidakabsahan ini, Julius tidak dapat menyangkal bahwa Berengar benar-benar telah mengunggulinya. Berengar telah melakukan hal yang tak terpikirkan dan menggunakan tetangga serta sekutunya sebagai perantara untuk menghambat kerajaan Katolik dan kekuatan militer mereka. Dengan demikian, ia berpura-pura damai, tetapi sebenarnya sedang mempersiapkan pasukan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Bukan sekadar angkatan darat, melainkan angkatan laut yang cukup kuat untuk menantang Kekaisaran Romawi Suci dan negara-negara bawahannya di Mediterania. Sebelum Italia sempat membalas angkatan laut Berengar, iblis telah mengirimkan armadanya untuk menghabisi sebagian besar armada mereka. Serangan ini dilancarkan tanpa peringatan saat kapal-kapal tersebut berlabuh di dua kota pelabuhan terpenting mereka, melumpuhkan armada besar yang telah mereka bangun untuk persiapan perang. Semua hal ini membuat Vicaris Christus, dari semua orang, mempertanyakan imannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukankah Berengar adalah ular berwujud manusia? Apakah ia sebenarnya utusan kehendak Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan kekristenan dari kerusakan yang telah menggerogoti gereja Katolik Roma? Jika tidak, bagaimana mungkin Berengar menang melawan musuh-musuhnya berulang kali tanpa menderita? Pikiran-pikiran seperti itu menghantui pikiran Paus yang baru, yang harus mewarisi kekacauan yang diciptakan pendahulunya. Sialan kau, Simeon! Sialan kau sampai ke dasar neraka! Monster macam apa yang telah kau provokasi untuk melawan iman kita? Julius tak kuasa menahan diri untuk mengutuk Paus sebelumnya yang terpaksa mengundurkan diri setelah bencana yang ditimbulkannya di kerajaan Jerman. Sementara orang-orang Jerman saling membantai demi gelar yang tak berarti, Bohemia berada dalam kondisi yang bahkan lebih buruk. Hari demi hari berlalu, kaum Husaid semakin menguasai Bohemia. Entah bagaimana, senjata-senjata Husaid yang baru saja dirampas telah jatuh ke tangan para pembunuh dan pencuri, menyebabkan rakyat Bohemia kehilangan kepercayaan kepada raja mereka. Radek, apa-apaan kau? Raja Bohemia, tapi kau tak bisa mencegah prajuritmu menjual senjata pemberontak rampasan kepada sekelompok perampok. Bah, kau tak pantas menyandang gelarmu. Meskipun sendirian, Julius tak kuasa menahan diri untuk melampiaskan rasa frustrasinya dalam kegelapan di sekitarnya. Jika seseorang memasuki ruangan itu, mereka akan melihat seorang paus tua yang kesepian duduk di singgasananya dalam kegelapan, mengumpat orang-orang yang berada ratusan atau bahkan ribuan mil jauhnya. Jika ada satu hal baik yang terjadi selama ini, itu adalah fakta bahwa Emirat Granada baru-baru ini mengalami kemunduran dalam perang mereka dengan Uni Ibria, dan fakta bahwa berbagai desain yang disebut arkebus dan musket telah disita oleh sekutu kepausan, dan dengan demikian dibawa kepada mereka untuk direkayasa ulang. Memang Tuhan sedang menguji kesabarannya, tetapi semua itu akan terbayar lunas ketika mereka akhirnya berhasil memahami cara kerja senjata Berengar. Setelah itu, mereka dapat mengumpulkan pasukan besar tentara salib yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya dan berbaris menuju Austria dengan senjata ciptaan Berengar. Bukan hanya senapan matchlock dan flintlock yang diperoleh gereja, tetapi juga falconet. Dibandingkan dengan pertahanan Berengar, meriam-meriam semacam itu sudah sangat usang. Hal itu tidak mengubah fakta bahwa mereka akhirnya memiliki akses ke artileri yang lebih canggih.
Mungkinkah mereka bahkan bisa memproduksi senjata yang didasarkan pada Falconet seberat 1 pon yang ukurannya diperbesar? Tak diragukan lagi, Berengar telah menerima penglihatan tentang rancangan semacam itu dari setan sendiri. Terlepas dari asal-usul iblis dari rancangan-rancangan ini, gereja tidak punya pilihan selain menggunakannya melawan musuh terbesar mereka, karena jika mereka terus menyerang Austria dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan selama ini, hanya ada satu hasil, kekalahan telak. Suka atau tidak, Berengar benar ketika mengatakan bahwa era ksatria dan kesatria telah berakhir. Seandainya saja mereka bisa mendapatkan salah satu bejana Berengar, mungkin mereka bisa memahami cara kerja bejana-bejana itu dan kemudian bisa mereproduksinya. Sayangnya, kemungkinan besar hal seperti itu tidak akan terjadi. Saat Paus sedang merenungkan kemungkinan tersebut, seorang kardinal memasuki aula besar, di mana ia segera menghampiri Julius dengan sebuah surat di tangannya. Yang mulia, kami telah menerima kabar dari Patriark Konstantinopel. Mendengar ini, Julius mendongak dari tanah tempat ia sedari tadi menatap mata sang kardinal. Sambil melakukannya, ia mendengus sebelum menghina orang yang setara dengannya di timur. Jadi si pengecut itu akhirnya menanggapi tuntutan kita. Butuh waktu lama sekali, katakan padaku apa sebenarnya tanggapan yang Petrus berikan kepada kita. Sang kardinal menggeser kakinya dengan cemas sambil menatap ke lantai batu. Setelah beberapa saat hening, Julius meninggikan suaranya sebelum memberinya perintah. Mendengar kemarahan dalam suara Paus, kardinal langsung mengucapkan kata-kata yang terdapat dalam surat itu. Patriark Konstantinopel telah menyatakan bahwa gereja ortodoks tidak akan mengirimkan bantuan kepada kami dalam upaya kami untuk menumpas bidah Berengar dan telah secara terbuka menyatakan apa yang disebut reformasi Jerman sebagai cabang kekristenan yang sah. Melalui dekrit Kaisar Vetranis, Kekaisaran Bizantium menyatakan dukungannya kepada kerajaan Austria dan mengakui legitimasinya. Begitu Bapak Suci mendengar ini, ia merasa otaknya akan meledak, ia berdiri diam beberapa saat sementara wajahnya berkedut karena marah. Tak pernah dalam sejuta tahun pun ia berpikir bahwa sekutu-sekutunya di timur akan menusuknya dari belakang seperti ini. Setelah lebih dari semenit berlalu, Paus meluapkan amarahnya sambil mengutuk Patriark Konstantinopel. Dikucilkan. Bajingan sialan itu dan seluruh gereja ortodoks selanjutnya dikucilkan dan dikutuk ke dalam neraka selamanya. Murtad sialan. Kalau kalian berpihak pada bidah, kalian akan diperlakukan seperti itu. Kardinal terkejut dengan tanggapan ini, dan sejujurnya ia merasa hal itu tidak dapat dibenarkan. Namun, ia menahan diri. Mengetahui tekanan yang dialami Paus dengan kesulitan yang dihadapi gereja saat ini sudah cukup untuk meyakinkan kardinal agar tidak lagi memancing kemarahan Bapa Suci. Karena itu, ia menundukkan kepala dan dengan patuh menanggapi Vikaris Kristus. Saya akan menyiapkan pengumuman publik. Jika Anda tetap melanjutkan ini, perpecahan antara kedua gereja kita tidak dapat dihindari. Saya harap Anda telah memikirkan hal ini dengan matang. Setelah mengatakan itu, kardinal segera meninggalkan ruangan karena takut akan pembalasan atas kata-katanya, meninggalkan Paus sendirian dalam kegelapan, yang sekali lagi duduk di singgasananya. Setelah kardinal pergi dan keheningan menyelimuti aula Agung Vatikan, Paus mulai menggertakkan giginya sebelum mengumpat sekali lagi. Berengar von Kufstein, seandainya kau tahu tempatmu dan tunduk pada gereja, kau mungkin akan diselamatkan. Namun, atas apa yang telah dan akan kau lakukan, kau tak akan pernah diampuni. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membuatmu bertekuk lutut dan memulihkan otoritas Vatikan atas kekristenan. Bab 335. Kota Hantu. Hampir sebulan telah berlalu sejak kemenangan gemilang di Milan, dan pasukan Berengar telah menunggu bala bantuan dan pasokan sebelum bergerak menuju kota Parma. Saat itu, Korps Jaeger memiliki beberapa ratus prajurit yang dilengkapi dengan senapan jarum Smith yang baru, meskipun rasio prajurit yang dipersenjatai dengan senapan jarum dan senapan Jaeger laras panjang tradisional kurang lebih 1:3. Adapun sisa pasukan Berengar, mereka masih dipersenjatai dengan senapan berulir 1417/18. Namun, dibandingkan dengan musuh yang mereka hadapi, senjata semacam itu sudah lebih dari cukup untuk membantai pasukan manapun yang mereka hadapi. Korps Jaeger telah menjalankan tugas mereka dan memimpin jalan menuju Parma. Dalam melakukannya, mereka hanya menemui sedikit perlawanan. Semakin jelas bahwa tentara Italia yang masih berada di medan perang mulai melanggar perintah mereka dan melarikan diri dari tujuan yang sia-sia, yaitu perang mereka dengan Austria. Saat itu, kota Parma terlihat di kejauhan. Namun, ada sesuatu yang terasa kurang dalam benak Berengar saat ia menatap ke kejauhan melalui teropongnya. Di atas tembok kota, sejauh yang ia lihat, tidak ada satupun pasukan bertahan yang ditempatkan di benteng. Hal ini cukup mengejutkan, karena setiap kota seharusnya memiliki garnisun yang mempertahankannya, terutama di masa perang. Namun, semakin ia mengamati tembok-tembok itu, semakin ia mendapati bahwa tembok-tembok itu kosong dari segala bentuk kehadiran militer. Dengan mengingat hal ini, Berengar memberi perintah kepada Kolonel Dietri dari Korps Jaeger.
Kirim beberapa anak buahmu untuk memanjat tembok dan melihat apa yang bisa mereka temukan tentang situasi terkini di kota. Minta anak buahmu yang lain melindungi mereka dari barisan pepohonan. Setelah mengatakan itu, Dietri mengangguk sebelum memberikan perintah kepada pasukan elitnya. Beberapa orang mungkin menganggap ini misi bunuh diri, tetapi Berengar tidak ingin terjebak. Sementara itu, sisa pasukannya segera waspada dan memasang bayonet mereka untuk bersiap menghadapi penyergapan. Kopral Lah dan pasukannya adalah orang-orang yang dikerahkan untuk memanjat tembok, meskipun yakin bahwa mereka dilindungi oleh penembak jitu elit dari Korps Jaeger, mereka masih merasakan kecemasan yang menyayat hati saat mereka dengan cepat mendekati tembok. Namun, setibanya di pangkalan pertahanan kota, mereka belum ditembaki oleh para pembela atau karena ketiadaan mereka. Oleh karena itu, mereka segera mencabut kait pengait mereka yang diikat dengan tali rami dan melemparkannya ke atas benteng. Setelah memeriksa apakah talinya aman, para prajurit menyampirkan senapan mereka di punggung sebelum memanjat tali dan menuju benteng di atasnya. Begitu mereka melakukannya, mereka segera melengkapi senjata dan mencari tanda-tanda permusuhan, namun, mereka benar-benar sendirian di atas tembok ini, yang membuat regu Jaeger yang kecil itu kebingungan. Oleh karena itu, pemimpin regu segera memberi perintah kepada para prajuritnya. Keluarkan teropong Anda dan amati kota itu, lihat apa yang dapat Anda temukan. Setelah perintah ini diberikan, pasukan Jaeger melakukan apa yang diperintahkan, namun, ketika mereka melihat ke bawah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda pendudukan di dalam kota. Di seluruh Parma, tidak ada seorang pun yang terlihat. Seolah-olah penduduk kota baru saja meninggalkannya dalam semalam, yang mengejutkan para prajurit. Setelah memeriksa kota di dalam tembok selama beberapa waktu, Komandan Regu mengeluarkan perintah lain. Kita akan merobohkan tembok dan membuka gerbangnya, berhati-hatilah, ini mungkin jebakan. Para prajurit di bawah komando Komandan Regu, termasuk Kopral Lah, mengangguk sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Setelah sampai di tanah, mereka kembali menghunus senapan dan melakukan penyisiran menyeluruh di jalan menuju gerbang. Meskipun demikian, mereka memang tidak menemukan siapapun di dalam tembok kota. Karena itu, mereka tidak mengalami perlawanan apapun ketika akhirnya membuka gerbang. Ketika gerbang terbuka dan para prajurit Jaeger di dalamnya mengibarkan bendera Austria, Berengar sangat khawatir. Tak terdengar satu tembakan pun di kejauhan saat mereka memasuki kota. Meskipun demikian, gerbang kota terbuka dengan mudah, dan Jaegernya tampak sama sekali tidak terluka. Berengar tidak dapat memahami taktik apa yang sedang dimainkan orang-orang Italia itu, tetapi mengingat hal ini, ia memutuskan untuk menyelidiki. Dengan mengingat hal ini, ia memberi perintah kepada para perwiranya, yang kemudian menyampaikan perintahnya kepada seluruh pasukannya yang besar. Kita akan memasuki gerbang kota, tapi tetap waspada, ini mungkin jebakan. Setelah mendengar perintah mereka, pasukan Austria maju ke kota yang terbengkalai untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang sedang terjadi. Setelah mendekati gerbang kota, Berengar mulai berbicara dengan para Jaegernya, yang merupakan orang pertama yang memasuki lokasi kejadian. Laporan status. Segera pemimpin pasukan memberi hormat kepada Raja sebelum melaporkan apa yang diketahuinya tentang situasi terkini. Yang mulia, kami telah mengamati kota ini selama beberapa waktu dengan teropong kami dan tidak menemukan satu pun jejak pemukiman. Entah semua orang bersembunyi di balik tembok kota, atau kota ini telah ditinggalkan sepenuhnya. Mendengar hal ini, Berengar terkejut, bahkan untuk kota sekecil ini, akan membutuhkan waktu dan upaya untuk menarik semua makhluk hidup dari dalam dan memindahkan mereka sepenuhnya. Meskipun mereka telah menunggu sekitar sebulan untuk bala bantuan tiba, rasanya mustahil semua warga telah meninggalkan kota dalam kurun waktu seperti itu, sehingga Berengar memberikan dekretnya kepada tentara. Hancurkan kota ini, aku ingin tahu apa yang terjadi di sini, ingat, ini mungkin masih jebakan. Dengan pemikiran ini, tentara Austria mulai mendobrak setiap pintu di kota untuk mencari orang, kekayaan, atau petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Karena kota telah dievakuasi dengan cepat, banyak barang berharga tertinggal, dan dengan demikian, Berengar dan pasukannya dapat memperoleh sejumlah kekayaan untuk dibawa kembali ke Austria. Namun, bentuk intelijen yang paling penting datang dari sepucuk surat yang ditinggalkan di dalam sebuah rumah. Mata-mata Berengar menempati bangunan kecil ini. Akibatnya, mereka terpaksa meninggalkan kota bersama penduduk sipil lainnya. Sebelum meninggalkan kota, mereka meninggalkan sepucuk surat untuk memberitahu tentara kerajaan Austria ketika mereka tiba, tentang apa yang telah terjadi di dalam kota dan peristiwa serupa di seluruh Italia Utara. Kaisar telah mengeluarkan dekret bahwa semua kota dan desa di jalur menuju Firenze harus dievakuasi, tempat penduduknya akan berlindung di balik tembok-tembok ibu kota yang kokoh. Realitas di balik dekret ini adalah bahwa Kaisar Balsamo Corsini bermaksud mempersenjatai setiap warga negara yang mampu memanggul senjata untuk melawan penjajah Austria. Senyum licik tersungging di bibir Berengar saat membaca isi surat itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyuarakan pikirannya dengan suara yang begitu pelan hingga hanya ia sendiri yang bisa mendengarnya.
Jadi, kau ingin mengikuti nasib Kartago. Apa kau ingin aku menguras habis pasukanku sementara aku menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk menerobos setiap sudut ibu kotamu demi mengalahkanmu dan mengamankan kemenangan? Sayangnya, Anda telah membuat kesalahan besar. Tidak, Kaisar yang terhormat. Saya punya rencana yang jauh lebih besar untuk kota Florence. Jika Tuhan benar-benar ada, maka saya tidak ragu dia akan menghakimi saya dengan keras atas apa yang akan saya lakukan. Sayangnya, kau tak memberiku pilihan. Aku tak akan mengirim pasukanku ke kematian yang sia-sia. Namun, kuyakinkan kau, kotamu akan menjadi kuburan bagi setiap jiwa yang ada di dalamnya. Kau sendiri yang menanggung akibatnya. Setelah berkata demikian, Berengar mengeluarkan korek apinya dan membakar surat itu. Setelah itu, ia menunggu pasukannya mengumpulkan kekayaan yang tersisa di dalam tembok kota Parma. Setelah selesai, ia mengirim konvoi kecil untuk mengirimkan barang-barang tersebut ke kas Austria. Sedangkan untuk sisa pasukannya, Berengar telah memilih tindakan dan memutuskan untuk langsung bergerak menuju Florence. Perang akan segera berakhir, dan Berengar memilih untuk segera menjarah kota-kota yang dilaluinya. Lagi pula, kekayaan keluarga Medici jauh lebih besar daripada apapun yang bisa ia peroleh dari Bologna. Mengenai bagaimana ia akan menghadapi kota Florence, hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan pasukannya memasuki ibu kota kekaisaran dan terlibat dalam pertempuran brutal untuk merebut setiap sudut kota dari perlawanan sengit Italia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.